Penguatan kapasitas tenaga penggerak desa dalam program pencegahan stunting di Kecamatan Susukan Lebak dilihat dari sudut pandang kesehatan. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya, yang merupakan kondisi serius dan sering terjadi pada saat seseorang tidak mendapat asupan bergizi dalam jumlah yang tepat dan dalam waktu yang lama. Terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penyebab stunting, diantaranya adalah praktek pengasuhan yang tidak baik, kurang akses ke makanan bergizi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi, serta terbatasnya layanan kesehatan. Stunting ini kemudian akan memberikan dampak, baik dampak jangka pendek maupun dampak jangka panjang. Dengan jangka pendek meliputi perkembangan otak yang terganggu, kecerdasan berkurang, pertumbuhan fisik terganggu, serta gangguan metabolisme dalam tubuh. Dan untuk dampak jangka panjang meliputi kemampuan kognitif dan prestasi belajar menurun, kekebalan tubuh menurun, serta memiliki resiko tinggi muncul penyakit serius pada usia tua. Stunting dapat dicegah dengan cara perbaikan pola makan, perbaikan sanitasi dan akses air bersih, serta perbaikan pola asuh. Dengan mempertimbangkan akibat dari stunting yang meliputi menghambat pertumbuhan otak anak, menurunkan kualitas belajar dan produktivitas di usia dewasa, serta mengancam meningkatnya penyakit tidak menular, dan melihat fakta Indonesia menempati peringkat ke-64 tingkat kecerdasan anak, kemudian stunting ini sangat penting untuk dicegah. Tiap-tiap desa memiliki potensi untuk menangani stunting, yang merupakan prioritas pembangunan nasional melalui RANPG, dan sesuai dengan Undang-Undang tentang Desa, sangat memungkinkan bagi desa untuk menyusun kegiatan-kegiatan skala desa sesuai APBDes untuk pencegahan stunting, serta rujukan belanja desa untuk penanganan stunting diperkuat oleh Permen Desa Nomor 19 Tahun 2017. Permen Desa Nomor 19 Tahun 2017 yang membahas mengenai prioritas penggunaan dana desa 2018 yang terkait dengan stunting dibahas dalam beberapa pasal dalam bab 3, yaitu pasal 4, prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 5, kegiatan pembangunan desa meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan pendidikan. Lalu pasal 7, kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat meliputi dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak. Hal-hal yang dapat dilakukan desa untuk pencegahan stunting meliputi pembangunan atau rehabilitasi Poskesdes, Polindes, dan Posyandu, penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak, perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui, pembangunan sanitasi dan air bersih, pembangunan MCK, insentif kader kesehatan masyarakat, pembangunan rumah singgah, pengelolaan balai pengobatan desa, pengadaan alat-alat kesehatan, pengadaan bantuan medis, baik makanan, obat-obatan, vitamin, dan lain-lain, sosialisasi dan edukasi gerakan hidup bersih dan sehat, serta ambulans desa baik mobil, kapal, motor. Isi piringku adalah salah satu panduan makan sehat yang bisa digunakan dalam sekali makan. Panduan ini meliputi, yaitu dalam satu piring terdapat makanan pokok sebagai sumber karbohidrat, lauk pauk sebagai sumber protein, buah-buahan dan sayur-sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral.
Makanan pokok merupakan bahan pangan yang mengandung karbohidrat dan biasanya mudah ditanam, diolah, didapat, harganya murah, serta rasanya netral. Contohnya beras, jagung, ubi, kentang, porsinya 2/3 dari setengah piring. Lalu lauk pauk merupakan sumber protein hewani dan nabati. Protein hewani berasal dari daging, ikan, dan hasil laut lain, unggas, telur, susu. Dan untuk protein nabati berasal dari tahu, tempe, kacang-kacangan. Porsinya 1/3 dari setengah piring. Buah-buahan merupakan sumber vitamin, mineral, dan serat pangan, memiliki manfaat, sumber air dan gizi, mencegah penyakit tertentu, dan menjaga kekebalan tubuh, dan porsinya 1/3 dari setengah piring. Sayur-sayuran merupakan sumber vitamin dan mineral, memiliki manfaat memperlancar buang air besar dan detoksifikasi, mencegah penyakit jantung dan kanker, mencegah kelahiran bayi cacat. Porsinya 2/3 dari setengah piring. Selain itu, ada pula panduan untuk cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah makan, beraktivitas fisik, dan minum 8 gelas air atau sekitar 2 liter air per hari. Sumber air minum, kualitas fisik air minum, kepemilikan jamban, dan kebiasaan cuci tangan merupakan salah satu faktor tidak langsung yang dapat menyebabkan stunting melalui penyakit infeksi yang dialami pada balita. Hal ini dapat dilihat pada diagram terlampir mengenai alur penyebab stunting. Sanitasi total berbasis masyarakat berlatar belakang merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ke-6, yaitu memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan serta sanitasi bagi semua, dan memiliki target pada tahun 2030 yang mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang layak dan adil untuk semua. Sanitasi total berbasis masyarakat yaitu pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan yang bertujuan untuk mewujudkan perilaku yang higienis dan saniter secara mandiri dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Di Indonesia, data menunjukkan hanya 47,48% desa atau kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat pada tahun 2017. Sanitasi total berbasis masyarakat memiliki beberapa pilar, yaitu stop buang air besar sembarangan atau disingkat SBABS, cuci tangan pakai sabun atau CTPS, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga atau PAMMRT, pengamanan sampah rumah tangga atau PSRT, serta pengamanan limbah cair rumah tangga atau PLCRT.